Perkenalkan, nama saya Krismayanti Turni, dengan NPM 124 dari grup PGA 3. Di sini saya memenuhi praktik kegiatan belajar mengajar dari Mom Emelda. Adapun pendekatan yang saya buat yaitu pendekatan saintifik, dan metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah dan penegasan, serta strategi pembelajaran yaitu yang berpusat pada siswa, dan serta media yang saya gunakan yaitu media gambar. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa itu diharapkan mampu untuk mengerti tentang pengertian kegiatan ekonomi, serta mampu menyebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi dan memberikan contoh kegiatan ekonomi di sekitar mereka. Sekian dan terima kasih. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi anak-anak, ada yang tahu kalian kita hari ini akan belajar apa? Nggak tahu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tentang kegiatan ekonomi. Ibu tulis dulu ya. Ya, Bu. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Kegiatan ekonomi. Oke. Nah, tadi pagi siapa yang bangun tidur langsung ke dapur? Saya, Bu. Pasti kalian akan mencium nasi yang hangat, dan juga ada yang meminum susu dan memakai baju seragam Sekolah. sampai ke sekolah kita gini. Nah, anak-anak, kalian pernah berpikir gak kalau dari mana sih nasi itu, terus susu itu siapa sih yang membuat, dan baju yang kalian pakai sekarang ini siapa yang menjahit? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Nah, ternyata semua itu tidak datang begitu saja loh. Ada banyak orang yang bekerja di balik itu semua. Kegiatan orang-orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini disebut sebagai kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi atas 3 bagiannya. Itu Ibu tulis ya. Ya, Bu. Nah, kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3 bagian. Apa sih itu? Yang pertama, produsen. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumen. Nah, ada yang tahu apa sih itu produsen? Nggak tahu, Bu. Produsen itu yaitu sebagai penyedia, di mana misalnya nih, kalian kan makan nasi. Ya, Bu. Nasi itu diproduksi oleh petani, yang dimana petani itu menghasilkan padi, terus padi itu nanti dihasilkan sebagai nasi. Bisa dibilang produsen ini yaitu penyedia. Distribusi ini yaitu penyalur. Yang ketiga ada konsumen. Apa sih konsumen? Yaitu sebagai pemakai. Nah, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3 bagian tadi, yaitu ada produsen, Distribusi dan konsumen, Bu. Nah, di sini Bu ada media nih. Coba anak-anak perhatikan terlebih dahulu. Perhatikan ya, yang dimulai dari gambar pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sudah diperhatikan tadi semua? Sudah, Bu. Ada yang tahu ini gambar apa yang pertama? Nah, amati dulu, tengok dulu. Lagi apa orang itu? Menanam padi, Bu. Terus? Menjahit, Bu.
terus membuat roti. Nah, kita buat cerita ya sedikit. Sekarang kita bayangkan ada seorang petani bernama Pak Budi, di mana setiap pagi Pak Budi ini pergi ke sawah. Ia menanam padi, merawat tanaman, dan menunggu hingga padi siap panen, dan siap untuk kita konsumsi. Nah, kegiatan Pak Budi ini disebut sebagai produsen, di mana dia sebagai penyedia makanan yang kita makan. Tak hanya petani loh yang disebut sebagai produsen dari gambar ini. Dari gambar ini juga ada kita lihat sebagai penjahit. Penjahit yang membuat baju dan membuat roti disebut juga sebagai produsen. Setelah gambar pertama, kita masuk ke gambar kedua. Setelah Pak Budi panen tadi, beras tidak langsung sampai ke kita loh. Tetapi beras itu dibawa oleh pedagang ke pasar. Nah, bisa dilihat kan di suasana di pasar kan. Di sini nanti kita akan berjual dan membeli. Nah, dibawalah itu memakai mobil dengan motor. Lalu dijual ke toko-toko. Lalu datanglah kita untuk membelinya. Kegiatan membawa dan menjual barang inilah disebut sebagai distribusi. Distribusi yaitu kegiatan mengantarkan barang dan dari orang yang membuat barang ke orang yang membutuhkan. Sekarang kita masuk ke gambar ketiga. Coba lihat, ngapain sih mereka? Lagi makan, Bu, dan lagi belajar yang perempuan. Nah, sekarang ceritanya padi yang tadi itu yang sudah disediakan, terus dijual ke toko lah. Lalu datanglah ibu kita membeli, baru kita makan lah. Ibu memasak nasi dan beras yang dibeli dari pasar, lalu kita makanlah bersama keluarga. Saat kita makan nasi itu, kita sedang melanjutkan tahap ke konsumsi, di mana konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau makan kita pasti kebutuhan hidup kan? Ya, Bu. Nah, orang yang melakukan konsumsi disebut sebagai konsumen. Nah, anak-anak, tanpa Pak Budi menanam padi, kita tidak punya beras. Tanpa pedagang yang mengantar beras kita tidak bisa membelinya. Dan tanpa kita yang memakan nasi, hasil kerja itu tidak digunakan. Maka itulah sebabnya produksi, distribusi, dan konsumen itu saling berhubungan. Oke anak-anak, kalian sudah paham kan apa tadi tentang kegiatan ekonomi? Sudah, Bu. Apa lagi yaitu? Kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang dilakukan orang untuk mencukupi kebutuhan mereka, Bu, untuk Ya, mendapatkan betul. uang Untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Bagus Setia. Sekarang Ibu ingin kalian diskusikan 2 contoh kegiatan ekonomi. Nanti Ibu periksa ya, atau Oke. maju ke depan. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, siapa yang bisa? Aku, Bu. Ayo Priscilia, silakan maju. Oke, jadi contoh kegiatan ekonomi itu ada petani menanam padi, sayur, jagung, dan buah-buahan. Yang kedua itu ada nelayan menangkap ikan, Bu. Nah, betul. Tepuk tangan kepada Priscilia. Terima kasih Priscilia sudah berani maju untuk ke depan. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo silakan berdiri semua. Ice breakingnya begini. Tepuk jari 1, tepuk jari 2. Tahu kan? Tahu, Bu. Ya, yuk 1, 2, 3 ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku semangat belajar. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada kata-kata Ibu yang kurang mengerti, Ibu mohon maaf. Tetap semangat anak-anak. Bye-bye. Bye-bye, Bu.